Janji kemerdekaan itu dibangun di atas satu buku suci, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, mari kita jujur, dalam beberapa tahun terakhir ini, bukankah kita menyaksikan bahwa hukum di negeri kita sendiri itu dirubah, ditafsirkan, bahkan dilabrak demi kepentingan segelintir elit? Ini bukan sekedar pelanggaran hukum, teman-teman. Ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Zara Zafira dari kelas 10-1, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita ini harus tahu dulu apa itu konstitusi. Jadi, konstitusi itu adalah seperangkat aturan dasar atau hukum dasar yang mengatur bagaimana suatu negara itu diperintah atau dijalankan. Dan konstitusi ini merupakan hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan semua peraturan dan perundang-undangan di bawahnya. Nah, konstitusi juga seringkali mencakup beberapa hal. Yang pertama, itu merupakan bentuk dan struktur pemerintahan. Nah, misalnya ini seperti presidensial atau parlementer. Yang kedua, konstitusi ini juga mencakup hak-hak asasi warga negara. Dan yang terakhir, konstitusi ini itu mencakup prosedur untuk membuat undang-undang. Konstitusi dapat berupa konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar atau konstitusi tidak tertulis seperti konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Tadi udah paham kan teman-teman apa itu konstitusi beserta pembagian-pembagiannya? Selanjutnya, aku bakal bahas kira-kira apa aja sih konstitusi yang ada dan pernah ada di Indonesia ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 periode 1 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan ini berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua yang kembali berlaku melalui dekret presiden pada 5 Juli 1959 sampai sekarang. Nah, selanjutnya aku bakal nyebutin nih fungsi-fungsi konstitusi. Jadi, fungsi konstitusi yang pertama itu sebagai pembatas dan pembagi kekuasaan. Nah, jadi konstitusi ini tuh yang menentukan gimana kekuasaan ini dibagi antara lembaga-lembaga negara. Nah, yang kedua itu sebagai penjamin hak asasi manusia. Dan yang terakhir, fungsi konstitusi adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Lalu kira-kira Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tuh memuat apa aja sih? Nah, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat beberapa hal, yaitu yang pertama ada pembukaan undang-undang yang berisi tujuan dan prinsip negara. Yang kedua ada batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 16 bab dan 37 pasal. Dan yang ketiga adalah penjelasan Undang-Undang Dasar yang berisi penjelasan dan batang tubuhnya Undang-Undang Dasar. Poin terakhir yang akan aku jelasin ke kalian yaitu mengenai prinsip utama UUD atau konstitusi. Prinsip yang pertama adalah supremasi hukum atau rule of law, yang dimana segala tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Dan yang kedua adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang, dan ini tercermin pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang ketiga itu ada pembagian kekuasaan atau separation of powers, yang dimana kekuasaan negara itu dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda yang disebut trias politika, yang dimana lembaga tersebut berisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini guna mencegah konsentrasi kekuasaan nih teman-teman. Lalu, yang keempat itu ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau yang disebut sebagai HAM. Jadi, konstitusi itu tuh menjamin hak-hak dasar warga negara yang terutama tertuang dalam bab 10A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir adalah pemerintahan terbatas atau limited government,
yang dimana kekuasaan pemerintah ini itu udah dibatasi secara tegas oleh konstitusi. Jadi pemerintah ini nggak bisa seenaknya dia sendiri. Dan sebagai penutup dari video ini, aku mau ngingetin ke teman-teman semuanya bahwa mulai dari sekarang kita tidak hanya patuh pada undang-undang dasar saja, tetapi kita juga harus aktif mengkritisi serta mengawasi implementasinya. Dan ingat bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, dan konstitusi adalah alat kita untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Jadi, teruslah belajar dan jadilah warga negara yang cerdas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.